Film dimulai dengan seorang pria berambut skinhead yang sedang ditato seluruh tubuhnya oleh seorang penato. Terlihat pria ini senang akan kerja si penato. Pria ini sepertinya merencanakan sesuatu yang besar. Setelah selesai ditato, pria ini pulang ke apartemennya dan langsung mengambil semua koran yang ada di dinding kaca, mengambil harddisk lalu membuangnya dari apartemen. Hari berganti, pria nekat ini melakukan penodongan ke pegawai bank dan meminta sebuah brankas. Suasana bank pun langsung kacau dan banyak teriakan di mana-mana. Pegawai bank tidak mau memberikan brankasnya, tapi pria ini tetap memaksa untuk meminta brankasnya. Selang beberapa waktu, tim polisi Renmas Backbone Amerika datang ke lokasi dan membawa helikopter. Pria ini langsung tiarap karena sudah dikepung polisi. Tempat berubah di pengadilan. Pria ini bernama Scofield. Di pengadilan, Scofield ditemani oleh wanita cantik seorang pengacara. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Scofield langsung mengaku pada hakim kalau dia nekat melakukan penodongan dan perampokan di bank. Dengan beberapa pertimbangan, hakim memutuskan akhirnya Scofield dikenai hukuman penjara 5 tahun. Scofield pun menerimanya dan meminta dipenjarakan di Fox River. Di sana, banyak tahanan yang terlihat sangar. Untuk pertama kalinya, Scofield bertemu dengan sipir balik. Singkatnya, sipir balik ini muka Hello Kitty, sifat security. Sialnya, Balik menilai Scofield sebagai orang yang licik sehingga muka Balik tidak family friendly ke Scofield. Scofield pun segera pergi menuju ke penjara sebelum diganyang Balik. Scofield masuk di penjara. Saat di dalam penjara, Scofield diberi sambutan kurang menyenangkan, yaitu penusukan di dalam penjara. Seketika penjara pun gaduh dan tidak terkendali. Banyak napi-napi yang teriak seperti kerasukan Tarzan. Scofield terlihat cemas dan penusukan yang ada di penjara. Di sel penjara ini, Scofield bertemu dengan teman satu selnya yang bernama Fernando atau Sukri. Di siang hari, Scofield keluar dari sel penjara bersama Sukri untuk berjalan-jalan di lapangan penjara. Sukri memberikan informasi tentang peta kekuasaan lapangan penjara. Scofield di sana mencari seorang pria. Diinfokan, pria yang dicari Scofield ternyata telah membunuh kakak wakil presiden. Pria itu bernama Lincoln Burrows, dan dalam waktu sebulan dia akan dihukum mati. Sebelum hukuman mati, Lincoln Burrows ini bekerja di prison industry. Sukri mengingatkan kepada Scofield untuk tidak ikut campur tangan urusan Burrows di prison industry, karena kepala prison industry adalah John Abruzzi, seorang preman dan gangster yang tidak memiliki belas kasihan. Sayangnya, Scofield tetap nekat ingin masuk prison industry karena Lincoln Burrows adalah kakak Scofield. Kembali di Prison Park, kali ini Scofield sendirian mendatangi John Abruzzi untuk melamar pekerjaan di prison industry, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Abruzzi karena Scofield dianggap sebagai napi culun. Scofield pun menawarkan sebuah informasi kepada Abruzzi melalui anak buah Abruzzi. Anak buah Abruzzi ini lalu memberikan informasi kepada Abruzzi sehingga Abruzzi berubah pikiran bahwa Scofield memiliki informasi yang dibutuhkannya. Untuk pertama kalinya, Scofield masuk di rumah sakit penjara dan bertemu dengan Dr. Tancredi. Dokter dengan senyum manis. Scofield pun berbincang tentang obat insulin untuk penyakit diabetes yang dimilikinya, dan sepertinya mereka berdua akan sering bertemu di rumah sakit penjara. Walaupun Scofield ini ateis, tapi dia pergi ke gereja bukan untuk sembahyang, tapi untuk pertama kalinya dia bicara dengan Burrows. Burrows pergi ke gereja karena sudah pasrah akan hukuman mati yang diberikan kepadanya. Ketika Burrows melihat Scofield di gereja, dia sontak terkejut dan tidak percaya kalau Scofield ada di sana. Tempat berada di sel penjara. Scofield sedang berbincang asik dengan Sukri. Tiba-tiba ada sipir yang mendatangi sel Scofield. Dia menyuruh Scofield menemui Pop, si kepala sipir, di kantornya. Sukri menjelaskan bahwa Pop ini orang yang licik dan jangan pernah melakukan kesalahan kepada Pop. Scofield
telah sampai di kantor Pop. Hal yang tidak disangka, ternyata Scofield ini seorang arsitektur yang jenius dan cerdas. Pop mengetahuinya karena dia telah melihat biodata Scofield. Bahkan Scofield seorang arsitek dan lulusan terbaik saat itu. Karena Pop mengetahui latar belakang Scofield, lantas Pop meminta bantuan untuk merapikan dan menyempurnakan replika Taj Mahal yang dimiliki Pop. Karena replika Taj Mahal ini dihadiahkan kepada istri tercinta yang tidak pernah melukai Pop. Pop juga menawarkan agar Scofield tidak selalu berada di sel penjara dan bisa datang ke kantor Pop 3 kali dalam seminggu untuk menyempurnakan replika Taj Mahal Pop. Scofield mengambil keputusan yang keliru karena telah menolak penawaran kepala sipir Fox River. Hal ini membuat Pop kecewa dan Pop memberikan ancaman kepada Scofield. Hari berganti, Scofield dijenguk oleh pengacaranya. Pengacara bernama Veronica. Veronica yakin kalau Scofield mempunyai rencana yang luar biasa karena ini bukan sebuah kebetulan kalau Scofield bertemu kakaknya di penjara Fox River. Terjadi sedikit perdebatan antara Veronica dan Scofield. Akhirnya Scofield memberi clue kepada Veronica untuk menyelidiki orang yang ingin mengubur Burroughs karena bukti pembunuhan Burroughs sudah direkayasa dan ini menyebabkan Scofield masuk penjara untuk menolong kakaknya. Setelah selesai jam kunjungan, Scofield kembali di lapangan dan bertemu dengan D.B. Cooper, seorang legenda perampokan. Scofield mengatakan bahwa dia mengenal D.B. Cooper dan juga sanak keluarganya. Tetapi D.B. Cooper lantas tidak mau mengaku dan dia sebenarnya bernama Charles. Ketika sedang berbincang dengan Charles, tiba-tiba datanglah seorang abusi yang perkasa lagi galak luar biasa. Dia mendatangi Scofield karena dia telah diberitahu oleh anak buahnya sebuah informasi penting, sehingga membuat Abruzzi termotivasi untuk mendekati Scofield. Informasi berharga itu berupa orang yang telah menjebak Abruzzi sehingga dia masuk ke dalam penjara, dan orang yang menjebak Abruzzi ini bernama Fibonacci. Abruzzi meminta informasi tambahan mengenai Fibonacci, tetapi Scofield menolaknya dan lantas memukul muka Abruzzi dan terjadilah keributan di sana. Sipir terpaksa melakukan penembakan darurat. Setelah membuat kekacauan, Scofield dipanggil menuju kantor Pop. Pop pun memberikan hukuman kepada Scofield untuk berada di sel tikus selama beberapa bulan. Scofield masih ingat tawaran Pop tentang memperbaiki Taj Mahal untuk hadiah istrinya. Scofield pun lantas menerima tawaran Pop kembali ke rumah sakit penjara untuk melakukan medical check-up dan bertemu dengan Dr. Sarah Tancredi. Dokter ini tidak mau memberikan insulin kepada Scofield karena setelah dicek dia tidak memiliki penyakit diabetes. Saat Scofield kembali di lapangan, dia bertemu dengan apotik berjalan. Scofield diberitahu oleh Sukri. Scofield meminta obat puknak kepada apotik berjalan ini, dan kesepakatan telah terjadi di kedua pihak. Pagi harinya, tiba-tiba Scofield didatangi seorang sipir, dan sipir memberikan kartu anggota prison industri kepada Scofield. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Scofield dengan sigap bekerja di prison industri untuk bisa bertemu lagi dengan kakaknya. Karena kakak Scofield pergerakannya sangat terbatas dan dijaga ketat. Setelah bertemu dengan Burroughs, Scofield menjelaskan tujuannya datang ke penjara. Tujuannya yaitu kabur dari penjara Fox River yang dikenal penjara paling barbar di dunia. Scofield bukan seorang botak biasa. Dia telah melakukan riset yang akurat, terbukti dengan gambar-gambar yang dibuang Scofield di awal film. Ternyata semuanya menjadi make sense karena Scofield memang pria jenius. Yang lebih mengejutkan lagi, tato Scofield merupakan cetak biru dari penjara Fox River, karena Scofield lah sang arsitektur yang mendesain penjara Fox River.